Oke, jadi di video kali ini gue balik lagi. Gue mau bahas 2 match yang gue tonton masih pekan ke-6. Yang pertama itu ada Persebaya lawan Bogor, lawan Persikabo. Dan yang match kedua itu ada Sleman lawan Jakarta, lawan Persija. Gue mau mulai dengan match yang pertama dulu. Surabaya lawan Bogor. Uh, di match ini Persebaya kalah 1-2. Dan dengan kekalahan dari Persikabo ini, Persebaya resmi menjalani 5 match atau 5 pertandingan tanpa kemenangan satupun. Gue lupa tadi gue sempat ngecek antara 2 seri 3 kalah atau sebaliknya gitu. Gue lupa, pokoknya 5 match ini dengan kekalahan ini, 5 match yang Persebaya jalani itu semuanya sama sekali tanpa kemenangan. Dan otomatis tadi gue baru cek juga dengan hasil terbaru ini, sementara Persebaya itu benar-benar berada di zona degradasi, tetap aja di posisi ke-16 di bawah Sleman. Gue langsung masuk aja ke babak yang pertama. Itu Persebaya di match ini bermain selayaknya tuan rumah, sama kayak Persib yang waktu kemarin lawan Bali. Persebaya bermain agresif, bener-bener neken lawan, enggak ngasih lawan untuk masuk ke area pertahanan. Setiap kali pegang bola langsung kirim ke depan, nggak nggak pernah ngasih kesempatan buat Persikabo tuh membangun permainan gitu. Langsung dipres, langsung direbut bolanya. Tapi kelihatan ya di match ini tuh Persebaya tuh kehilangan sosok Ze Valente. Emang Ze Valente kan nggak main kan, dia tadi gue lihat ke sorot kamera duduk di tribun di bagian VIP. Dengan absennya Valente, Persebaya tuh bener-bener kehilangan motor serangan gitu. Setiap kali udah nyampe depan, mereka bingung mau ngumpan siapa, mau ngoper siapa, nggak ada yang melakukan gocek-gocek atau terobosan, nggak ada yang nge-shoot juga. Kan Bos Valente kan salah satu yang punya shoot akurat kan. Makanya nggak heran, walaupun di match ini Persebaya hampir full nyerang, tapi gol yang bersarang di gawangnya Bogor itu tuh cuma satu gitu loh. Maka dari itu kan menunjukkan bahwa Persebaya tuh benar-benar kehilangan Ze Valente yang absen di match ini gitu loh. Udah gitu Persebaya juga setiap kali melakukan serangan, selain bingung, mereka pun shootnya tuh hampir nggak ada yang bahaya gitu loh. Makanya mereka tuh apa ya, finishingnya tuh nggak tajam lah, nggak apa ya, hampir nggak ada yang membahayakan gitu. Makanya gue juga nontonnya tuh jujur gue gregetan sampai akhirnya di menit ke-33 pemain Bogor, Varela itu dapat peluang emas dan dia berhasil manfaatin jadi gol, dan golnya itu keren ya. Golnya itu menurut gue cukup keren. Golnya itu ke arah pojok kanan atas kiper, pojok kanannya Hernando, dan itu emang bola yang sulit buat kiper sih karena bolanya keras, tajam, dan juga pojok gitu loh, sudut itu. Uh, Golnya itu juga serangan balik ya, karena memang Bogor dipaksa bertahan di babak yang pertama ini. Bogor tuh bener-bener enggak dikasih ruang sama sekali, cuma bisa bermain menunggu, bermain passing-passing pendek yang habis itu nggak lama direbut. Habis itu ya Bogor cuma bisa ngandelin counter attack, dan justru counter attack inilah yang bisa berbuah jadi gol gitu loh. Melalui yang nyetak Varela. Cuman yang gue bingung kenapa pemain Persebaya ketika Varela lari itu mereka nggak berusaha ngejar gitu loh. Maksudnya ya walaupun memang mereka udah kalah lari ya. Cuma maksudnya kenapa mereka tuh nggak berusaha sliding tackle gitu. Tentunya berusaha tackle bersih, dan yang pasti tetap ada resiko untuk pelanggaran, terutama penalti ya. Tapi mereka nggak berusaha, mereka cuma lari doang. Akhirnya Varela dapat ruang tembak, nggak ada yang jaga, ya di shoot sama dia. Dan pasti gol gitu loh. Bogor unggul 1-0 di kandang Surabaya. Setelah gol itu, Surabaya makin menjadi-jadi. Udah mereka emang udah dari awal agresif, mereka makin agresif, dan sebenarnya nggak lama berselang kok.
Bruno itu sebenarnya dapat peluang emas dari umpannya siapa ya, kalau nggak salah Revadi atau siapa gitu. Tapi Bruno itu dalam kotak penalti dia nggak ada yang jaga, paling yang jaga cuma 2 sampai 3 orang, dan itu pun jaganya tuh bukan di press loh. Cuma jaga dibayang-bayangin doang. Dia punya ruang tembak depan gawang, tapi di shoot nggak masuk. Malah bolanya menyamping. Padahal tuh kalau misalnya itu masuk, pasti akan menambah fighting spiritnya pemain Surabaya gitu loh. Cuman ya memang mungkin bukan rezeki juga. Bogor tetap unggul 1-0, sementara lanjut ke babak kedua. Di babak kedua sebenarnya permainan tuh nggak jauh beda, tetap bahkan Surabaya tuh bener-bener ya tetap full nyerang gitu loh. Tapi di kali ini di babak kedua Bogor pun nggak kalah agresif. Bogor nggak mau kalah, mereka juga berusaha untuk nyerang walaupun pada akhirnya ditekan lagi. Cuman yang gue sayangkan nih, lini tengahnya Persebaya ini kok jauh ya. Jadi dari back ke lini tengah itu jauh. Nggak ada komunikasi yang pas. Dari tengah ke depan juga sering miskom lah. Sering apa ya, sering uh, komunikasinya tuh nggak jelas gitu. Makanya kadang-kadang bolanya hilang, udah dioper hilang bolanya. Cuman Persebaya ini benar-benar emang nyesek ya. Karena sebenarnya Persebaya itu dapat peluang tuh banyak kok. Dia itu bukan tanpa peluang, peluangnya banyak banget bahkan. Bahkan gue ingat banget ada 3 peluang berturut-turut ke gawangnya Bogor. Yang peluang yang pertama tuh ketahan pemain, peluang kedua ketahan sama si back asingnya Bogor, Kovacevic ya, atau ya Kovacevic yang dari Serbia itu, dan itu dia nahan pakai kaki itu betul-betul di garis gawang. Kalau nggak ada dia, itu fix goal tuh karena kipernya udah mati langkah. Nah, yang peluang ketiga nggak lama setelah itu bola rebound di shoot dari luar kotak penalti di tepis kiper. Itu 3 peluang berturut-turut nggak ada yang masuk semua. Padahal harusnya peluang terakhir aja tuh bisa itu. Cuman terlalu ke tengah bolanya. Dia nggak mau shoot ke pojok. Kalau shoot ke pojok kan kemungkinan untuk golnya besar karena kiper susah untuk nyampe gitu kalau 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 ke pojok gitu. Dan pada akhirnya justru malah Sleman yang dapat uh, peluang gitu. Di menit ke tadi kalau nggak salah menit 86 apa menit ke 88 tuh si Rizky apa Rifki tuh yang pokoknya yang gue ingat banget dia tuh pemain pengganti. Sebenarnya ini juga bola muntah dari Varela lagi. Varela dapat peluang, dia inisiatif nge-shoot tapi kena tiang, bola muntahnya disamber sama si Rizky kalau nggak salah. Itu pemain Persebaya udah pada ketinggalan, udah nggak ada yang bisa nahan, dia punya ruang tembak, di shoot masuk. Hernando pun juga udah nggak bisa apa-apa gitu. Cuman Persebaya ini nggak, mereka nggak nyerah ya, mereka tetap fighting spiritnya tinggi, mereka berusaha walaupun memang keadaannya sulit banget karena waktu juga semakin tipis ya, dan akhirnya gol di menit ke itu nggak lama kok, kalau nggak salah menit ke 89 ya, berarti kalau golnya Wildan ini yang ex pemain Persib Bandung ini dan juga pemain Tangerang ini menit 89, kira-kira tuh golnya menit ke 86 atau 87 lah yang gol keduanya Bogor. Nah, setelah Wildan nyetak ini, sebenarnya tuh kalau misalnya waktunya masih panjang, masih menit 70 aja, sebenarnya tuh permainan tuh seru banget tuh. Karena Persebaya kan akan semakin apa ya, semakin berusaha untuk seenggaknya jangan kalah lah, kalau emang nggak bisa menang sering gitu. Cuman karena waktu memang udah mepet, tambah waktu tadi kan cuma 4 menit kalau nggak salah, itu Sleman pun full, itu parkir pesawat itu Sleman. Jadinya ya udah, Persebaya kalah, uh, skornya 1-2 buat Bogor. Cuman ini nih, gue ada catatan juga buat para pemain, bukan cuma pemain Surabaya atau Bogor atau Sleman atau Persija, tapi semua pemain, bahkan kita-kita pun mungkin yang orang biasa tapi suka main bola. Kalau misalnya kita udah mau ditarik keluar, ayolah apa, cepet-cepet keluar gitu loh. Lu nggak usah ngulur-ngulur waktu gitu, apalagi sampai berantem dulu. Itu kan hal yang nggak penting gitu. Itu malah bikin waktu jadi makin lama.
Seperti kemarin tuh yang match-nya Persib lawan Bali, itu kan banyak yang guling-guling lah. Yang PSM juga banyak yang guling-guling. Itu guling-guling dan memperlambat jalan lu ketika lu mau ditarik atau diganti pemain lain. Sebenarnya itu menurut gue tuh hal yang sangat nggak perlu ya. Karena itu malah bikin waktu makin lama. Yang bagi yang unggul pun harusnya mikirnya gini, kalau gue lama-lamain waktu, tim gue juga menangnya kan makin lama. Iya nggak sih? Harusnya udah full time, wasit pasti akan ngasih waktu lagi 1 menit 2 menit. Jadi kan malah makin lama gitu loh. Sayangnya Pak, mayoritas pemain pada nggak punya mindset seperti ini gitu. Tapi ya pokoknya intinya skor 1-2. Dengan ini Persebaya 5 match berturut-turut nggak pernah menang, dikalahin sama Persikabo di match ini, dan ini juga sekaligus membuat Coach Aji Santoso diistirahatkan. Kalau bahasa halusnya diistirahatkan, padahal mah itu gue yakin itu kalau kita bicara bahasa kasarnya ya, atau frontalnya, ya Coach Aji dipecat, Coach Aji fired. Dan memang inilah kerasnya liga teranjay ya, liga tercinta kita semua. Para pelatih, mungkin Pep Guardiola pun kalau misalnya ngelatih di Indonesia tuh baru 10 match kalau nggak pernah menang nih, asumsikan seri mulu dah, nggak pernah menang. Bisa aja dipecat gitu loh. Gue mau langsung lanjut ke match kedua ya. Sleman lawan Persija. Nah di match ini, gue babak pertama gue nggak nonton. Gue nonton babak kedua di menit ke 53. Tapi tadi gue sempat lihat di YouTube ya, tentang cuplikan-cuplikan golnya. Yang gol pertama itu kan si Hanif Syabandi dari sundulan. Itu kenapa yang pas gue nonton gue langsung mikir kenapa itu back-backnya Sleman itu pada nggak ada yang jagain Hanif. Hanif tuh kosong loh. Makanya dia bisa nyundul dengan enak gitu. Terus yang gol kedua, kalau ini gol kedua ini emang golnya keren ya. Gol spektakuler dari tengah lapangan. Golnya Firza Andika. Dan itu memang bolanya pojok. Jadi kalau pintu skipper asingnya Sleman asal Filipina nggak bisa nangkep, itu sangat wajar. Karena memang bolanya sangat sangat pojok sekali gitu loh. Dan yang gol ketiganya itu kan asisnya itu kan serangan balik ya tadi kalau yang gue tonton. Jadi dari Hanif itu dioper ke Rio, Rio tinggal nyodok doang gitu, tinggal pakai kaki dalam sama aja disodok bolanya masuk. Pas gue nonton di menit ke 53, itu kondisinya udah Persija udah unggul 0-3 dan Sleman pun sebagai tuan rumah pasti akan bermain lebih agresif. Tapi memang kita harus akui levelnya Sleman itu di bawah Persija gitu loh. Jadi Persija pun nggak mau kalah. Mereka juga balas nyerang, terutama melalui kecepatannya Firza, Rico, Rio, ya kan. Ditambah ada Gayos juga, pemain asing baru dari Polandia gitu loh. Jadi apa ya? Maksud gue memang levelnya Sleman ini kalah di match ini. Cuman Sleman juga yang harus gue akui fighting spiritnya ada. Apalagi mereka memang tuan rumah. Mereka seenggaknya harus kalau memang bisa nyeriin, jangan sampai kalah gitu loh. Dan tadi juga golnya si Bustos juga keren ya. Dia dapat peluang, dia nggak pakai pikir, langsung di shoot sama dia. Dan memang itu ada ruang tembak karena dia nggak di press ketat gitu, cuma dibayang-bayangi aja. Jadinya Bustos juga apa ya, langsung tembak dan itu gol. Sebenarnya nggak lama setelah itu Sleman tuh dapat peluang lagi, peluang emas depan gawang tapi nggak masuk karena bolanya di shoot pemain Sleman, gue lupa siapa, itu bukan pakai kaki tapi pakai dengkul, jadinya bolanya tuh naik naik ke atas gitu loh. Cuman di match ini lini tengahnya Sleman pun emang kalah sih dari lini tengah Persija. Jadi aliran bolanya tuh gampang kerebut. Lini belakangnya Persija pun gue bilang di match ini ya yang gue tonton ya cukup solid gitu loh. Dan di samping memang Andre Tani yang hampir selalu tampil bagus, apalagi dia memang kapten dan dia kiper utama. Itu yang pas Andre Tani ngomelin siapa ya, Hanif tadi ya kalau nggak salah. Pokoknya dia yang pas abis setelah peluang emas yang kedua yang gak jadi gol itu kan dia marah-marah. Itu gue suka tuh. Memang kiper harus seperti itu. Apalagi dia kapten. Jangankan yang kapten, kiper biasa pun
Contoh lah yang baru-baru ini terjadi, kiper baru MU, Onana, itu marah-marah ke Maguire gitu loh. Itu padahal dia kan satu-satunya pemain baru marah-marah ke mantan kapten. Tapi itu wajar karena memang kalau back bermain gak benar, nggak peduli lu mau pemain lama kayak mau pemain baru, kiper tuh berhak untuk ngomelin. Apalagi kiper kan paling belakang ya dia tuh. Dia punya lingkup yang luas. Dia bisa mantau para pemain posisinya bener nggak, megang bolanya bener nggak gitu loh. Dia tuh ibaratnya kameranya dari sisi pemain gitu. Karena kan dia yang paling belakang gitu. Dia bisa tahu, dia bisa lihat semua hal yang terjadi di tengah lapangan gitu. Jadi wajar kalau kiper ketika para pemain terutama back yang bermain gak bagus, sangat wajar kalau diomelin gitu loh. Cuman lini belakangnya Sleman itu kebalikannya, gampang bocor, gampang kendor, dan juga para kayak Tupamahu kan udah tua ya, memang udah memasuk umur 40, jadi wajar kalau staminanya memang udah nggak sekuat itu. Dan juga Pindus ini untuk seukuran pemain asing, kiper ya, kiper asing tuh belum belum kelihatan kualitasnya sebagai kiper asing ya. Bukan nggak mungkin si Pintus ini kalau misalnya seandainya nih dia performanya sampai nanti pertengahan musim aja dia kebobolan banyak, bisa aja dia dibuang gitu loh. Nggak menutup kemungkinan, memang belum pasti, tapi kita juga nggak tahu kan, nggak 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 menutup kemungkinan. Oh iya, harusnya gue baru inget Persija itu harusnya bisa menang tuh 4-1 karena sebenarnya Persija tuh hampir aja dapat gol, ya gol gol anak TK lah, gol hoki itu. Salah satu pemain Sleman itu hampir aja gol bundir atau on goal gitu loh. Beruntungnya bolanya alirannya pelan dan si Pintus ini tuh keburu untuk membuang tuh bola gitu. Dan gue paham kalau misalnya ada yang nanya, kenapa tuh si Pintus atau kipernya nggak nangkep aja bolanya? Gue paham karena apa ya, pasti Pintus tuh dalam keadaan panik dan pokoknya pasti di pikiran dia, ini bola jangan sampai masuk. Gue nggak peduli gimana caranya, dan cara tercepat adalah ya dibuang. Kalau ditangkep, takutnya tangan lu nggak lengket, bisa-bisa malah tuh bola alirannya makin cepat dan malah masuk ke gawang gitu loh. Makanya menurut gua yang dilakukan sama si Juventus ini tuh udah benar. Mending lu daripada lu ambil resiko, itu udah paling cuma 1 meter depan depan garis batas golnya, mending lu buang aja. Seenggaknya walaupun memang bola throw in buat lawan, tapi gawang lu jadi jauh lebih aman juga gitu loh. Dan di match ini Persija menang 1-3, berarti untuk hari ini match yang gue tonton dua-duanya yang menang tim tamu, masing-masing Persikabo menang 1-2 atas Persebaya, dan yang satu lagi itu Persija yang menang lawan Sleman dengan skor 1-3. Sementara Persija itu untuk sementara ini sampai video ini gue bikin itu memuncaki klasemen ya, dia naik ke puncak lah. Jadi Persija ini weekend mereka balik ke Jakarta dari Sleman tuh lewat puncak. Kalau Sleman itu tadi gue cek masih di posisi ke 15 kalau nggak salah. Sedangkan seperti yang tadi gue bilang di awal, Persebaya dapat dengan mereka hasil negatif mereka hari ini, selain 5 match tanpa kemenangan, itu mereka juga berada di posisi zona degrades untuk sementara ini sampai ini video dibikin, mereka di posisi ke 16. Cuman gue yakin Persebaya is Persebaya harusnya sih ujung-ujungnya mereka nanti akan naik. Minimal mungkin Persebaya akan finish di posisi ke-10. Jadi seenggaknya sejelek-jeleknya mungkin di posisi ke-12 lah. Itu paling jeleknya Persebaya tuh kalau yang menurut pandangan gue ya. Gitu loh. Kalau peringkatnya Persikabo gue jujur belum lihat, tapi feeling gue kayaknya belasan deh, antara mungkin 9, 10, 11 kayaknya kalau nggak salah. Oke, segitu dulu aja analisa sotoy gue di match Persebaya lawan Bogor dan juga Sleman lawan Persija kali ini. Mungkin kalau gue nonton match yang besok gue akan review, cuman
yang sebenarnya sih yang gue lagi nanti tuh timnas ya. Kemarin kan Garuda United kan udah main tuh lawan Barcelona Juvenil. Tadinya gue mau review, tapi gue pikir tunggu aja deh yang match kedua. Nanti kalau yang match kedua udah di apa namanya, udah di mainkan, kalau gue nonton gue juga akan review jadi sekalian gitu, satu video itu. Karena gue dibanding mereview matchnya, jalannya, tapi gue lebih pengen nge-review kelemahan-kelemahan yang dipunyai nama timnas ini, karena kan mereka nanti akan berlaga di Piala Dunia U17 kan nanti bulan bulan November sampai Desember. Jadi di uji coba kayak gini tuh skor dan jalannya pertandingan tuh itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah evaluasi terus kelemahan lu di mana, kelebihan lu di mana. Kalau kelebihan lu ya pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Kelemahan lu ubah, lu perbaikin. Mungkin kalau lu nggak bisa perbaikin ya kalau bisa lu hilangin gitu loh. Oke, segitu dulu aja. Thanks for watching.